Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 836 sampai 840. Jangan biarkan keluarga Zhou di tempat lain tahu bahwa saya, Zhou Dongfang, memiliki cucu seperti itu. Jangan biarkan dia muncul di pertemuan tahunan. Kalau tidak, itu akan menjadi aib seumur hidup bagi kami. Kata Zhou Dongfang dingin, kakek, jangan khawatir, saya akan mengatur masalah ini sendiri. Mata Zhou Qianlong dipenuhi dengan niat membunuh. Sisi lain, setelah menerima panggilan peringatan dari Zhou Wei, Ye Junlin sudah sangat marah, keluarga Zhou terlalu mencolok. Dan sepertinya dia dan Li Ziran akan ditangani selanjutnya. Kalau begitu aku tidak akan memudahkan keluarga Zhou. Ayo kita temui Zheng Zihan. Setelah keduanya datang ke rumah sakit, wajah Zheng Zihan dibungkus. Suasana hatinya stabil. Tapi begitu mereka melihat Ye Junlin dan mereka berdua, mereka mulai menangis. Jika wajah seorang wanita rusak, siapa yang sanggup menanggungnya? Keluarga Zhou, itu harus dilunasi. Ye Junlin mengepalkan tangannya. Dokter, bagaimana kondisinya? Ye Junlin bertanya. Luka bakarnya sangat serius, tidak ada cara untuk sembuh, kecuali Anda menjalani operasi plastik. Jawaban dokter itu seperti pisau baja yang ditusukkan ke dalam hati Li Ziran dan Zheng Zihan. Sekalipun operasi plastiknya berhasil, dia tidak akan terlihat seperti aslinya. Zheng Zihan lebih memilih tidak menjalani operasi plastik. Saya tidak akan menjalani operasi plastik, bahkan jika saya terlihat seperti hantu, saya tidak akan melakukan operasi plastik. Zheng Zihan memiliki harga dirinya sendiri, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa karir Zheng Zihan hancur. Dokter, tunjukkan lembar laporannya, tanya Ye Junlin. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Ye Junlin mempelajarinya dengan cermat. Keterampilan medis Ye Junlin sangat kuat, dan diasah dalam ribuan pertempuran. Setelah melihat daftar periksa, alis Ye Junlin perlahan mengendur. Membantu, ada bantuan, ada seorang dokter militer Gu Feng di Brigade Besi Yan Huang, dia berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok dan juga mahir dalam pengobatan barat. Dia hampir menerapkan keterampilan medisnya secara ekstrim. Demi mengganti biaya Ibu Pertiwi, ia berinisiatif datang ke medan perang sebagai dokter lapangan. Di medan perang, dia mengikuti Ye Junlin hampir secara pribadi, mengikutinya melalui hidup dan mati. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya menarik Ye Junlin kembali dari ambang kematian. Ye Junlin mempelajari keterampilan medis darinya, dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Sekarang Ye Junlin sebenarnya memiliki bekas luka di sekujur punggungnya, padat dan saling bersilangan. Bahkan lebih serius dari luka bakar Zheng Zihan. Namun Gu Feng mengatakan dia bisa melakukannya tanpa meninggalkan bekas apapun. Luka di belakang punggungnya adalah luka lama yang bisa disembuhkan. Cedera Zheng Zihan hanyalah kasus kecil, jadi Zheng Zihan masih bisa diselamatkan. Itu masih bisa dipulihkan, Zihan, jangan khawatir. Aku punya cara untuk membuat wajahmu terlihat bagus seperti dulu. Ucap Ye Junlin bersemangat, tapi tidak ada wanita yang mempercayainya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di sini yang akan mempercayainya. Semua dokter luka bakar terkemuka di Jinling mengatakan bahwa tidak mungkin. Apa yang dapat Anda, sebagai orang biasa, lakukan? Zheng Zihan tersenyum sedih. Saudara Ye, terima kasih. Anda juga melakukannya demi kebaikan saya sendiri dan memberi saya harapan. Saudara Ye, jangan khawatir, aku bisa bertahan. Li Ziran memucat. Dia melirik ke arah Ye Junlin. Junlin, semakin kamu mengucapkan kata-kata penuh harapan saat ini, semakin besar dampak psikologisnya pada Zihan. Sebaiknya kamu berhenti mengatakannya. Kamu pikir aku menghiburmu? Tidak, aku benar-benar punya cara. Ye Junlin merentangkan tangannya tanpa daya. Dokter yang merawat memelototinya dan berkata, "Mengapa kamu tidak datang? Apakah kamu tidak punya cara?" "Saya tidak bisa melakukan ini, tapi saya tahu satu orang pasti bisa melakukannya."
Kata Ye Junlin, cepat pergi, pasien perlu istirahat. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, itu akan mempengaruhi suasana hati pasien. Ye Junlin diusir dari bangsal oleh dokter dan perawat. Tidak ada yang percaya apa yang dia katakan. Apakah mungkin untuk pulih dari luka bakar sebesar ini? Mustahil, kecuali Anda menjalani operasi plastik. Ye Junlin tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan King Long muncul di sampingnya. King Long, kamu secara pribadi pergi ke zona perang utara untuk menjemput Gu Feng. Perintah Ye Junlin, dimengerti, King Long segera pergi. Ye Junlin meminta Zhu Kui untuk mulai mencari orang yang menuangkan asam ke Zheng Zihan. Dia tidak akan melepaskan keluarga Zhou, dia juga tidak akan membiarkan pelaku spesifik ini pergi. Ye Junlin berencana melawan keluarga Zhou. Saudara Zhou Qianlong dan Zhou Wei juga merencanakan cara menghilangkan Ye Junlin. Maksud Zhou Wei sangat sederhana. Cukup pekerjakan beberapa pembunuh untuk menyelesaikannya. Kamu tidak bisa mengirim pembunuh sederhana untuk membunuh Ye Junlin. Kudengar Ye Junlin tahu cara melakukan sesuatu, dan dia berasal dari grup Yunting. Jadi tidak mudah untuk membunuh. Selain itu, Dewa Kunlun dari perang dan bawahannya ada di Jinling. Jika kita mengirim mereka jika para pembunuh tidak membunuh Ye Junlin secara instan, mereka akan berada dalam masalah besar. Di mata Dewa Perang Kunlun, para pembunuh ini dapat dengan mudah terungkap, Zhou Qianlong tidak setuju dan menganalisis banyak kelemahan. Benar-benar masuk akal, jika Ye Junlin menghilang, dia tidak boleh meninggalkan jejak apapun, sama seperti dia menghilang dari dunia. Kata Zhou Wei, ya itu benar, agar Ye Junlin menghilang dengan tenang, si pembunuh juga harus pergi dengan tenang tanpa meninggalkan jejak apapun. Zhou Wei berkata, jadi kita harus memilih pembunuh teratas. Zhou Qianlong mengangguk setuju. Kepala, mata Zhou Wei berbinar. Saudara Qianlong, apakah itu berarti kamu sudah memikirkan calonnya? Iya, pernahkah kamu mendengar tentang pembunuh 47? Tanya Zhou Qianlong, apa? Apakah itu Raja Pembunuh Nordik 47? 47 yang memulai dengan komisi misi puluhan juta dolar dan telah membunuh total 1.899 orang dalam 10 tahun sejak debutnya. Zhou Weixi melompat. Ya itu benar, dia sudah dalam perjalanan ke China dan sekarang berada di pesawat. Zhou Qianlong mengangguk. Saudara Qianlong, apakah berlebihan membiarkan Raja Pembunuh membunuh Ye Junlin? Itu berlebihan, tapi kita harus memastikan bahwa Ye Junlin menghilang, jadi itu sepadan. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Qianlong, yang menunjukkan betapa bertekadnya dia untuk menyingkirkan Ye Junlin. Ye Junlin, kali ini pembunuh 47 mengambil tindakan. Aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri. Zhou Qianlong tersenyum, Zhou Wei juga senang. Ye Junlin akhirnya akan tersingkir, wajah mereka penuh kegembiraan. Keluarga Huahai Zhou pasti akan segera bersinar di pertemuan keluarga tahunan. Bahkan keduanya perlu menjadi fokus perhatian. Ngomong-ngomong, kakek meminta kami mengundang Dewa Perang Kunlun untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhou. Zhou Qianlong teringat akan hal ini. Saudara Qianlong, apakah menurutmu Dewa Perang Kunlun akan setuju? Zhou Wei sedikit gugup. Kartu truf terbesar keluarga Huahai Zhou dalam mengalahkan cabang keluarga Zhou lainnya adalah Dewa Perang Kunlun, pendukung mereka. Jika dia tidak datang, keluarga Huahai Zhou akan hancur. Jangan khawatir. Itu pasti akan terjadi. Paman Qi sudah memberitahu kita, dan dia mungkin menyapa Dewa Perang Kunlun. Jika kita mengundangnya lagi, dia pasti akan datang. Terlebih lagi, dia bahkan menerima permintaan itu. Hadiah yang kami berikan padanya, ini berarti melindungi keluarga Zhou saya. Zhou Qianlong tersenyum, bagus sekali, saudara Qianlong, ayo segera kirimkan undangannya. Zhou Wei berkata sambil tersenyum. Sisi lain, setelah Suzaku mengambil tindakan, ia segera menangkap pelakunya. Ye Junlin mengurung mereka untuk sementara. Dia akan melunasi rekening keluarga Zhou. Kali ini, Xiang Wenjun secara pribadi menyampaikan undangan pertemuan tahunan keluarga Zhou. Melihat isi undangan emas murni, Ye Junlin tersenyum.
pertemuan tahunan keluarga Huahai Zhou setiap 10 tahun sekali. Ya, Jenderal, benar, keluarga Huahai Zhou dengan tulus berharap Anda dapat menghadiri pertemuan tahunan ini. Kata Xiang Wenjun, oke, Lao Xiang, kembalilah dan beritahu keluarga Zhou bahwa saya akan menghadiri pesta tahun ini. Kalau begitu, saya akan pergi ke sana sendiri. Mata Ye Junlin memancarkan sinar dingin. Kemudian pada konferensi 10 tahun keluarga Zhou, kami akan menyelesaikan semuanya dengan keluarga Huahai Zhou. Ketika Xiang Wenjun memberitahu Zhou Qianlong bersaudara tentang partisipasi masyarakat Dewa Perang Kunlun dalam pertemuan tahunan, mereka berdua bergegas ke Huahai hampir tanpa henti. Beritahu keluarga Zhou, segera beritanya. Setelah mendengar ini, semua orang di keluarga Zhou menangis kegirangan. Wajah Zhou Dongfang semakin memerah. Saya, Zhou Dongfang, telah menunggu hari ini selama hampir 70 tahun. Kali ini, keluarga Huahai Zhou saya pasti akan bersinar terang. Teriak Zhou Dongfang penuh semangat. Jika Dewa Perang Kunlun berpartisipasi, itu pasti akan menghancurkan seluruh penonton, dan tidak ada yang akan takut. Hei, ingat, berita tentang partisipasi Dewa Perang Kunlun dalam pertemuan tahunan disembunyikan untuk saat ini, jangan diungkapkan. Zhou Dongfang mengingatkan, dia ingin merahasiakannya untuk saat ini, dan menunggu hingga pertemuan tahunan untuk menampilkan Dewa Perang Kunlun, memukau penonton, dan menetapkan posisi keluarga Huahai Zhou sebagai yang terkuat dalam satu gerakan. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi Ye Junlin? Zhou Dongfang selalu merasa bahwa Ye Junlin adalah bahaya yang tersembunyi. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia tidak akan merasa nyaman. Kakek, Raja Pembunuh Nordik 47 akan tiba hari ini. Ye Junlin tidak akan pernah melihat matahari besok. Zhou Qianlong mencibir. Baik, bagus sekali. Zhou Dong memuji. Pada saat ini, Zhou Xiaokun mengajukan pertanyaan. Ayah, bahaya tersembunyi Ye Junlin telah terpecahkan. Tapi bagaimana dengan ibunya Zhou Yingying? Perempuan jalang, ya, dia adalah perempuan jalang yang merusak tradisi keluarga-keluarga Zhou saya. Dia juga dapat dengan mudah mempengaruhi kita. Sungguh memalukan bagi keluarga Zhou. Yang lain berkata satu demi satu. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Zhou Yingying telah dipenjara secara permanen di kota Zhenjiang dekat ibu kota. Dia tidak akan pernah keluar dari kota Zhenjiang. Zhou Dongfang berkata dengan dingin, ah, Ibu Ye Junlin sebenarnya dipenjara di kota Zhenjiang, menurutku kemana dia pergi? Semua orang berkata dengan terkejut, keluarga Zhou selalu mengira keberadaan Zhou Yingying tidak diketahui. Tanpa diduga, Zhenjiang adalah kota kecil antara Suzhou, Hangzhou, dan Huahai. Jangan khawatir tentang dia, malu seumur hidup itu tidak akan mempengaruhi wajah keluarga Zhouku. Jangan membicarakannya lagi di masa depan. Keluarga Ye di ibu kota tidak akan senang jika mereka mengetahuinya. Zhou Timur mengucapkan sepatah kata, dan semua orang diam dengan patuh, tidak perlu bicara lagi. Saat ini, di Bandara Internasional Jinling, sebuah penerbangan internasional dari Eropa Utara perlahan mendarat di perbatasan Jinling. Tak lama kemudian, seorang pria jangkung muncul di pintu keluar, mengenakan kaos, topi, dan topeng. Wajahnya tidak terlihat jelas. Dia membawa 2 koper besar. Aneh sekali. 2 koper sebesar ini milik pria ini sebenarnya kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Orang asing ini mungkin ingin mengemas barang-barang Tiongkok dan kembali. Kata anggota staf yang memeriksa koper dengan terkejut. Pria itu membawa 2 koper dan langsung menuju ke kamar mandi. Segera, dia keluar. Hanya saja ia mengubah penampilannya. Mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam, yang benar-benar berbeda dari penampilannya sebelumnya. Bahkan kopernya pun terlihat berbeda. Seolah-olah ada orang lain yang keluar. Pembunuh 47, dikenal sebagai Raja Pembunuh Nordik. Dalam 10 tahun karirnya sebagai seorang pembunuh, dia tidak pernah gagal. Dia telah membunuh orang-orang kaya kelas dunia, politisi dan bahkan bos militer. Dia adalah pembunuh yang menakutkan. Dia juga merupakan penjahat yang dicari secara internasional, level SSS. Eksistensi yang sangat berbahaya,
bahkan bisa menimbulkan gejolak. Setelah meninggalkan bandara, dia naik taksi dan menyerahkan surat kepada sopirnya. Ada alamat yang tertulis di sana. Segera setelah itu, pengemudi membawanya ke tempat tujuannya. Ada beberapa bangunan yang sedang dibangun di sekitarnya. Tak lama kemudian, orang asing itu muncul di lantai paling atas. Setelah dicek sekitar, lokasi aman, pembunuh 47 membuka kopernya. Bagian dalamnya tidak lagi kosong, tapi ada senjata dan perlengkapan di dalamnya. Ada pistol, senapan mesin ringan, senapan sniper, dan bahkan peluncur roket. Belati, pedang, dan senjata tersembunyi semuanya tersedia. Tentu saja, semua ini disiapkan oleh keluarga Zhou. Koper berisi senjata itu baru saja ditukarkan dengannya di bandara tanpa meninggalkan jejak apapun. Pembunuh 47 memeriksa senjata dan perlengkapan tersebut. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, dia menunjukkan senyuman puas. Jelas sekali, senjata-senjata ini sesuai dengan keinginannya. Dia kemudian menempelkan foto di dinding dengan belati. Orang di foto itu ternyata adalah Ye Junlin. Pembunuh 47 melihat foto itu dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Di matanya, Ye Junlin tidak lebih dari mangsa. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Saya sudah di sini. Saya akan mengakhiri target malam ini. Hubungi uangnya sekarang. Dimengerti, Zhou Qianlong di ujung telepon tidak ragu-ragu sama sekali dan mentransfer 10 juta dolar AS ke rekening Killer 47, rekening luar negeri. Alasan kenapa kamu membayar apapun sebelum selesai adalah karena Killer 47 pasti akan berhasil. Selain itu, dia telah menjamin kredibilitas di dunia pembunuh, dan itu juga merupakan aturannya, bayar sebelum mengambil tindakan. Hampir 2000 upaya telah dilakukan, dan tidak ada yang gagal. Itu sebabnya Zhou Qianlong sangat mempercayainya. Setelah melihat uangnya tiba, Killer 47 langsung menghancurkan ponselnya. Dia ingin menghapus jejak kontak apapun dengan keluarga Zhou. Ini adalah teror seorang pembunuh bayaran. Setelah Anda membunuh seseorang, Anda tidak akan dapat menemukan jejak apapun. Bahkan tidak sedikit pun informasi pelanggan akan tertinggal. Saya bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya sampai saya mati. Apalagi raja pembunuh seperti 47 bisa melindungi segalanya. Meski komisinya mahal, namun meyakinkan, dia bisa membunuh siapa saja. Pembunuh 47 mengukir penampilan Ye Junlin di benaknya, lalu membakar foto-fotonya. Dia membongkar senjata-senjata itu satu persatu dan menyembunyikannya di setiap bagian tubuhnya, termasuk peluncur roket dan senjata lainnya di dalam ransel. Dia memanggul ranselnya, mengunyah permen karet di mulutnya, dan niat membunuh yang haus darah muncul di matanya. Segera, dia terjun ke dalam malam. Malam ini, Ye Junlin pasti akan mati. Ye Junlin tidak tahu bahwa bahaya besar sedang mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia ada di rumah sakit malam ini. King Long baru saja membawa kembali dokter militer Gu Feng dari zona perang utara. Jenderal, saat melihat Ye Junlin, Gu Feng memberi hormat dengan penuh semangat. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Feng, kata Ye Junlin sebagai balasannya. Xiao Feng membawamu ke sini kali ini. Ini masalah pribadi bagiku. Aku minta maaf mengganggumu. Gu Feng menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Jenderal, kamu memberikan hidupku? Hal kecil ini bukan apa-apa. Oke, jangan banyak bicara. Datang dan periksa kondisinya secepatnya. Ketika Ye Junlin dan Gu Feng hendak memasuki bangsal, mereka dihentikan. Siapa kamu, dokter? Di mana kamu dokter? Kenapa kamu ada di rumah sakit kami? Bersambung.